Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 S7B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang induksi rule, case-based reasoning, dan juga komputasi syarat. Di sini nama anggotanya itu ada Fahri Farezi, Fatah Ardiansyah, Muhammad Khair Zamzami, Muhammad Iman Fatur, Yudika Septian, Yuldan Angga Faros. Baik, induksi rule otomatis. Induksi itu proses rationing dari hal khusus ke hal yang umum. Rule itu dihasilkan oleh program komputer dari contoh kasus. Menyediakan contoh-contoh masalah, training set, atau kumpulan pelatihan. Contohnya itu algoritma induksi rules otomatis adalah ID3. Di sini ada contoh kasus dari ID3. Di sini tentang petugas bagian peminjaman bank. Yang pertama itu atribut permintaan pinjaman itu meliputi dari tingkat pendapatan, aset, umur, tanggungan. Isi nilai atribut dengan beberapa contoh kasus seperti di sini ada pengajuan dari Yuldan, pendapatannya itu 50.000, asetnya itu 100.000, umurnya 21 tahun, tanggungannya ada 3, di sini disetujui. Yang kedua, ada Fatur, pendapatannya 70.000, asetnya tidak ada, umurnya 21 tahun, tanggungannya 1, disetujui. Yang ketiga ada Fatah, pendapatannya 40.000, asetnya tidak ada, umurnya 22 tahun, tanggungannya ada 2, tidak disetujui. Yang lalu ada Fahri, pendapatannya 30.000, asetnya 250.000, umurnya 22 tahun, tanggungannya tidak ada, disetujui. Di sini memperoleh 3 rules, yaitu pertama, jika pendapatannya 70.000 atau lebih, maka akan disetujui permintaan pinjamannya. Yang kedua, jika pendapatannya 30.000 atau lebih, usianya paling sedikit 40 tahun, asetnya di atas 249.000, dan tidak mempunyai tanggungan, maka permintaannya juga akan disetujui. Yang ketiga, jika pendapatannya di antara 30.000 dan 500.000, 50.000, dan asetnya paling sedikit 100.000, maka permintaannya juga akan disetujui. Jadi di sini dari contoh kasus ini kenapa Fatah Ardiansyah tidak disetujui karena pendapatannya itu 40.000, asetnya tidak punya, dan tanggungannya itu ada 2. Jadi tidak akan disetujui. Di sini keuntungan induksi rules itu ada 4. Yang pertama, dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih rumit dan lebih menguntungkan secara komersial. Yang kedua, pembangunan builder tidak harus menjadi knowledge engineer. Yang ketiga, builder bisa berasal dari seorang pakar atau analis sistem. Yang keempat, sehingga menghemat waktu dan biaya, serta menyelesaikan kesulitan yang berhubungan dengan knowledge engineer yang merupakan orang luar yang tidak familiar dengan bisnis. Induksi juga mempunyai kekurangan, yaitu seperti jumlah atribut harus cukup kecil. Jika lebih dari 15, mungkin diperlukan mainframe. Saat ini perkembangan hardware dan juga software yang meningkat jauh dapat mengatasi permasalahan jumlah atribut. Yang kedua itu masalah utama dengan metode ini adalah pembangunan atau builder. Tak tahu lebih jauh lagi apakah jumlah contoh-contoh sudah mencukupi dan apakah algoritma sudah cukup baik saat ini. Yang ketiga, metode terbatas pada situasi tertentu. Yang keempat, program induksi rules tidak memiliki atribut. Sang pakar tetap harus memilih atribut mana yang signifikan. Misalnya, faktor penting untuk menyetujui peminjaman. Case-based reasoning, yaitu pendekatan pembangunan sistem pakar dengan mengakses pengalaman-pengalaman penyelesaian masalah untuk memperkirakan solusi dalam penyelesaian masalah di masa depan.
koleksi dari kasus-kasus histori, dan penyelesaian membentuk knowledge base. Pengambilan keputusan memanggil kembali kasus-kasus sebelumnya yang mungkin identik dengan kasus baru, walaupun banyak hal tidak bisa identik. Kasus-kasus sebelumnya mungkin menunjukkan sedikit kemiripan dengan kasus baru, tetapi walaupun sedikit, hal itu tetap saja sangat berguna. Akuisisi akuisisi knowledge sangat mudah dilakukan karena data histori berada dalam file hanya memerlukan sedikit verifikasi dari pakar. Komputasi syaraf, yaitu data histori digunakan untuk menemukan solusi ke masalah yang baru. Akuisisi pengetahuan menjadi sederhana karena kasus-kasus histori dan penyelesaiannya biasanya tersedia dalam database perusahaan. Diperlukan sejumlah besar kasus-kasus historinya. Pakar berperan hanya selama validasi dan juga verifikasi. Bekerja dalam domain yang cukup sempit menggunakan pendekatan pengenalan pola. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.